Sebelum melakukan pemeriksaan motorik, sebelumnya kita mempersiapkan alat-alat untuk yang kita gunakan pada saat pemeriksaan. Yang pertama ada palu refleks dan yang kedua ada jarum. Adapun pemeriksaan motorik yang pada video ini kita bahas adalah pemeriksaan tenaga, pemeriksaan refleks fisiologis, serta pemeriksaan refleks patologis. Untuk interpretasinya adalah sebagai berikut. Untuk pemeriksaan kekuatan, kita menggunakan derajat kekuatan otot yang berkisar antara 0 sampai dengan 5, di mana 0 tidak ada gerakan atau tidak dapat melawan, dan juga yang 5 adalah ROM yang penuh dan dapat melawan tahanan. Selanjutnya untuk refleks fisiologis, seperti dapat dilihat adalah dari minus negatif sampai dengan plus 4, di mana negatif tidak terjadi refleks atau arefleksia, dengan plus 4 adalah hiperrefleksia dengan perluasan serta tonus positif. Untuk lebih lengkapnya, kita saksikan video berikut. Saya akan membawakan materi tentang pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik, kita bisa melakukan pemeriksaan motorik atas maupun bawah dalam keadaan pasien yang sadar maupun tidak sadar. Pada keadaan pasien yang sadar, kita dapat menginterpretasikannya menggunakan derajat kekuatan otot, yaitu dari 0 sampai 5. Jika pasien tidak sadar, maka yang kita lakukan adalah melihat lateralisasi ke arah kiri ataupun kanan. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita meminta inform consent pada pasien terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu. Ya, pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot pada tubuh Ibu. Mungkin pemeriksaannya menurut Ibu sedikit tidak mengenakan, apakah Ibu setuju? Enggak masalah. Ya, baik. Setelah meminta inform consent pasien, selanjutnya kita melakukan pemeriksaannya. Pertama, yang kita lakukan adalah pemeriksaan otot bagian atas, yaitu pertama adalah trapesius bagian atas. Kita minta pasien untuk menekuk lengannya. Silakan tekuk lengannya seperti ini, Bu. Memposisikan pasien seperti ini, kemudian meminta pasien untuk mengangkat bahunya. Diangkat bahunya, Bu. Ya, lalu kita nilai derajat kekuatannya dari 0 sampai dengan 5. Apakah dia dapat melawan tahanan atau melawan gravitasi. Selanjutnya, kita minta pasien untuk mengarahkan lengan ke bagian belakang. Silakan ditarik bahunya ke belakang, Bu. Ya, lagi. Oke. Nah, yang kedua tadi adalah pemeriksaan trabeus bagian tengah dan juga bagian bawah. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan deltoid. Tangannya direskan, Bu. Kemudian minta pasien untuk mengarahkan tangannya ke arah samping. Silakan dicoba, Bu. Oke. Lagi. Ya, ini untuk pemeriksaan deltoid. Selanjutnya kita bisa lakukan untuk pemeriksaan bicep, yaitu dengan sedikit memfleksikan tangan pasien dan memberikan tahanan, lalu minta pasien untuk memfleksikan tangan secara maksimal. Silakan ditarik, Bu, tangannya. Ya, bagus. Ya, lagi. Ya. Selanjutnya untuk pemeriksaan dari otot triceps, yaitu dengan meminta pasien untuk mengekstensikan tangannya. Silakan tangannya diluruskan, Bu. Ya. Lagi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita menilai dari otot anterobrachialis. Otot brachialis hampir sama seperti pemeriksaan pada bicep, namun tangannya lurus. Kemudian meminta pasien untuk memfleksikan tangannya. Silakan ditarik tangannya, Bu. Oke. Silakan lagi. Ya. Baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan dari carpi ulnaris, yaitu meminta pasien untuk mengekstensikan jari kelingkingnya. Silakan diekstensikan, Bu. Kita berikan tahanan seperti ini. Lagi. Ya. Selanjutnya adalah untuk carpi radialis, untuk pemirsa dari otot carpi radialis yang ada di jempol pasien. Jadi kita minta pasien untuk mengekstensikan jempolnya. Silakan diekstensikan, Bu. Ya, lagi. Bagus. Selanjutnya untuk pemeriksaan dari flexor digitorum, yaitu kita minta pasien untuk memfleksikan tangannya seperti ini. Silakan dinaikkan tangannya. Oke. Kemudian untuk ekstensor, kita minta pasien untuk mengarahkan pergelangan tangannya ke bawah. Ya, lagi, Bu. Oke. Sip, mantap. Selanjutnya adalah untuk palmar profundus, interdigitorum yang proximal, mohon maaf. Lakukan
yaitu di arah proksimalnya. Minta pasien untuk menutup jari-jarinya. Coba ditutup, Bu. Ya, oke. Selanjutnya untuk digital room yang profundus kita lakukan untuk yang bagian distalnya. Silakan tutup. Oke, baik. Ya, selanjutnya pemeriksaannya akan dilanjutkan ke pemeriksaan tenaga bagian bawah. Selanjutnya untuk pemeriksaan derajat kekuatan otot bagian bawah, yaitu pertama kita periksakan dari otot quadriceps femoris, yaitu untuk posisinya adalah kita memeriksa otot quadriceps femoris, berarti kita meminta pasien untuk mengekstensikan dari kakinya melawan tahanan. Sekarang kaki kirinya diluruskan, Bu. Oke, sudah. Selanjutnya untuk pemeriksaan iliopsoas, yaitu memfleksikan dari sendi panggul, kemudian minta pasien untuk melawan tahanan. Ditarik, Bu. Ya, silakan tarik. Oke. Selanjutnya untuk pemeriksaan dari tibialis anterior, yaitu kita meminta pasien untuk menarik atau memfleksikan dari telapak kakinya. Silakan telapak kakinya ditarik untuk melawan tahanan. Oke. Selanjutnya adalah gastrocnemius, yaitu minta pasien mengekstensikan dari telapak kakinya. Silakan diluruskan, Bu. Diluruskan ke bawah. Oke. Ya, sekarang ke posisi tengkurap. Selanjutnya kita akan memeriksa otot-otot dari gluteus maximus dan juga dari hamstring. Untuk gluteus maximus, kita meminta pasien untuk melawan tahanan. Diangkat, Bu, bagian pahanya diangkat. Silakan diangkat. Ya. Kemudian bagian hamstring kita menahan di bagian pergelangan kaki. Silakan diangkat, Bu. Diangkat lagi. Ya, baik. Sekian untuk pemeriksaan derajat kekuatan otot. Ya, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan refleks fisiologis. Untuk refleks fisiologis bagian atas dan juga bagian bawah. Untuk bagian atas kita memeriksa bagian pada tendon bicep dan juga tendon tricep. Kemudian bagian bawah kita memeriksa bagian lutut dan juga Achilles. Untuk tendon bagian atas kita posisi pasien bisa tidur maupun duduk. Kemudian kita pasien untuk peran tangannya, kemudian sedikit memfleksikannya. Lalu kita mencari bagian tendon di olecranon bagian pasien. Di bagian bicep dalam pasiennya. Kemudian setelah itu seharusnya jika refleks fisiologis positif, maka akan terjadi fleksi dari sendi siku dan juga kontraksi dari otot bicep. Di bagian siku tangannya, bagian dalam, kemudian kita pukul. Caranya adalah menggunakan bantalan dengan ibu jari. Kemudian selanjutnya adalah untuk pemeriksaan tricep, yaitu pastikan tangan seperti ini. Kemudian pada bagian olecranon kita cari tendon dari tricepnya. Dan jika pemeriksaan fisiologis ini positif, maka pasien akan ekstensi sendi siku serta kontraksi otot dari tricep. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan refleks fisiologis bagian bawah. Selanjutnya untuk pemeriksaan refleks fisiologis bagian bawah, yaitu dengan refleks di lutut dan juga di Achilles, tendon Achilles. Untuk tendon di lutut
Pertama, pasien dalam posisi duduk, kemudian meminta pasien untuk merilekskan kakinya. Lalu kita angkat sedikit jika tempat pemeriksaannya terlalu rendah. Kemudian kita cari tempat dari tendon Achilles, tendon patella. Kemudian kita menggunakan power reflex, kita akan memukulnya. Jika positif, maka akan terjadi ekstensi dari lutut dan juga kontraksi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan dari tendon Achilles adalah posisinya seperti ini. Kemudian kita cari tendon Achilles, dan jika positif maka telapak kaki akan fleksi. Ya, demikian untuk pemeriksaan refleks fisiologis. Selanjutnya adalah refleks patologis bagian atas dan juga bagian bawah. Untuk refleks patologis atas kita menggunakan refleks dari Hoffman dan juga Tromner. Untuk Hoffman kita minta pasien untuk merilekskan tangannya, kemudian kita menjentikan jari tengah dari pasien. Kemudian jika pasien normal atau negatif, maka tidak akan terjadi abduksi dari ibu jari dan juga fleksi dari jari-jari tangan. Jika hasilnya adalah positif, terjadi adduksi dari ibu jari dan juga fleksi dari jari tangan. Kemudian setelah kita melakukan Tromner, yaitu menjentikan bagian bawah dari jari tengah pasien. Ya, jika hasilnya positif maka akan sama seperti Hoffman. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks patologis bagian bawah. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan refleks patologis bagian bawah. Yang digunakan di sini adalah refleks Rossolimo, kemudian Mendelbeck True, selanjutnya refleks Murah dan refleks Bing. Lalu kita lanjutkan dengan refleks Oppenheim, Gordon dan juga Schaeffer. Pertama kita melakukan refleks Rossolimo, yaitu kita melakukan perkusi dari bagian plantar pedis, yaitu antara jari kedua hingga kelima. Jika positif maka akan terjadi fleksi dari ibu jari dan juga abduksi dari jari-jari kaki yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah Mendelbeck True, yaitu kita lakukan perkusi di bagian dorsum pedis di antara jari-jari kedua hingga kelima. Jika positif maka akan terjadi hal yang sama. Selanjutnya adalah refleks Babinski, yaitu kita bisa menggunakan bagian bawah dari palu refleks jika posisinya sedikit runcing, atau kita bisa menggunakan jarum seperti ini. Yaitu yang kita lakukan adalah menggores dari bagian lateral tumit hingga ke medial atas dekat ibu jari. Oke, selanjutnya adalah refleks dari Chaddock, yaitu bagian di tumit bagian atas atau di dorsum pedis. Kita goreskan hingga ke bagian medial. Selanjutnya untuk refleks Murah, yaitu dari region tengah medial kita goreskan ke bagian belakang dari dorsum pedis yang lateral. Selanjutnya untuk refleks Bing, yaitu dari nyeri kulit yang kita gunakan jarum.
ketika positif maka akan terjadi hal yang sama. Terus selanjutnya adalah open hem, yaitu kita menelusuri bagian inframatella, kemudian bagian fibula atas dan juga hingga ke pergelangan kaki. Menggunakan jarinya seperti ini, yaitu jari antara jari kedua dan juga ketiga. Kita lakukan secara cepat dan juga kuat. Selanjutnya untuk pemeriksaan Gordon, yaitu kita memijat dari tibia pasien dengan cepat dan kuat. Selanjutnya untuk pemeriksaan Shaver, itu dari Achilles, sama dengan untuk caranya sama dengan pemeriksaan Gordon. Ya, demikian pemeriksaan dari refleks patologis. Semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pemeriksaan kesadaran menggunakan GJS dan juga pemeriksaan Manning-Hellsine. Untuk GJS terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah I yang terdiri dari 4 skor, kemudian verbal yang terdiri dari 5 skor, dan juga motorik terdiri dari 6 skor. Pertama, untuk pemeriksaan I, yaitu kita meminta tidak memberikan rasa pada suara maupun nyeri pada pasien dapat membuka mata dengan spontan. Kemudian untuk E3, pasien dapat membuka matanya dengan rangsang suara, yaitu ketika kita panggil Bu, seperti itu pasien dapat membuka matanya. Kemudian untuk E2, kita dapat memberikan rangsangan nyeri pada pasien dan pasien akan membuka mata. Rangsang nyeri dapat kita berikan dimanapun, dan ini berlaku untuk semua komponen GCS. Rangsang nyeri dapat diberikan di kuku, di sternum, maupun supraorbital. Saat kita berikan rangsangan di sternum, maka pasien akan buka matanya. Seperti itu. Kemudian untuk verbal, V5 adalah pasien mengetahui di mana posisinya dan mengetahui orang-orang di sekitarnya, dan juga sekarang adalah waktu siang maupun sore. Ibu, sekarang Ibu ada di mana? Di klinik, Dok. Di klinik, oke. Ibu sekarang berbicara dengan siapa? Dokter. Baik. Di luar sedang gerimis, apakah sekarang sedang hujan atau sedang terik? Hujan, Dok. Hujan, oke. Mungkin dulu sedang terang, sekarang apakah siang atau malam? Siang. Ya, baik. Kemudian selanjutnya untuk V4 adalah pasien mengalami disorientasi waktu, tempat, dan juga orang, di mana pasien tidak mengetahui di manakah pasien berada, siapakah orang-orang di sekitarnya, dan juga apakah ini waktu malam ataupun siang. Bu, Ibu di sini diantar dengan siapa? Siapa ya, Dok? Lupa, Dok. Oke. Sekarang Ibu di sini, Ibu di mana sekarang? Di kamar saya. Oke. Ibu sekarang bicara dengan siapa? Perawat. Ya, oke. Jadi pasien tidak mengalami disorientasi waktu, tempat maupun ruang. Kemudian selanjutnya adalah untuk verbal 3, yaitu pasien hanya dapat mengucapkan satu kata yang terdapat artinya seperti aduh atau sakit. Kemudian untuk verbal 2, pasien hanya dapat mengatakan satu kata yang tidak terdapat artinya seperti ah atau seperti itu. Kemudian untuk verbal 1, pasien tidak dapat mengeluarkan suaranya. Untuk verbal 2 dan verbal 3, kita bisa memberikan rangsangan nyeri untuk sehingga pasien dapat mengeluarkan suara seperti itu. Kemudian untuk motorik terdiri dari 6 komponen. Yang untuk pertama adalah pasien atau M6 adalah pasien dapat mengikuti perintah dari pemeriksa. Ibu silakan diangkat tangan kirinya. Ya, cuma diangkat tangan kanannya, Bu. Ya, baik. Kemudian untuk M5 adalah pasien dapat menjauhkan rangsang nyeri yang diberikan dimanapun kita berikan stimulus rangsang nyeri. Misal kita berikan rangsang nyeri di sternum, ya, maka pasien dapat mengalihkan sumber dari rangsang nyeri itu. Kemudian untuk M4 adalah pasien dapat menjauhi atau withdrawal dari rangsang nyeri tersebut dimanapun kita berikan rangsang nyeri. Saat kita berikan di sini, maka pasien dapat menjauhinya seperti itu. Kemudian untuk M3, ketika kita berikan rasa nyeri dimanapun, maka pasien akan mengalami fleksi dan eksorotasi.
Misal kita berikan rasa nyeri di supraorbital, ya, pasien akan mengalami flexion dan ekstrotasi, jadi tangannya adalah naik dan juga keluar seperti ini. Kemudian untuk M2 adalah pasien mengalami ekstensi dan endurotasi di rasa nyeri dimanapun. Jika kita berikan rasa nyeri di sternum, maka tangan pasien akan mengalami fleksi dan ekstrotasi. Jadi tangan pasien akan mengalami fleksi dan ekstrotasi dan endurotasi seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk M1 adalah pasien tidak memberikan respon ketika kita memberikan stimulus nyeri. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan Meningial sign. Meningial sign kita dapat menggunakan pemeriksaan kaku kuduk, kemudian Brudzinski beserta variannya adalah Brudzinski 1, 2, dan juga 3, dan juga yang selanjutnya kita dapat melakukan dengan Kernig sign. Untuk kaku kuduk, sebelumnya kita periksa terlebih dahulu apakah terdapat jejas pada servikal atau bekas-bekas trauma. Jika tidak terdapat, maka kita mengecek dulu sebelumnya adalah meningismus atau terdapat kekakuan pada leher, yaitu dengan menggerakkan leher pasien ke kiri dan juga ke kanan. Ya, jika tidak terdapat tahan, maka kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan kaku kuduk. Jadi pemeriksaan kaku kuduk adalah ketika kita memfleksikan kepala pasien, seharusnya kepala pasien dapat mencapai dagu, dapat mencapai sternum atau mencapai dada. Jika terdapat tahanan atau rasa nyeri, maka dikatakan kaku kuduk positif. Untuk pemeriksaannya kita bisa lakukan ini, seharusnya dia dapat mencapai di dada seperti itu. Jika terdapat tahanan, maka kaku kuduk positif. Kemudian untuk Brudzinski 1 adalah ketika kita memfleksikan kepala pasien, maka kedua lutut dari pasien akan mengalami fleksi. Jadi ketika kita memfleksikan kepala pasien, maka kedua lutut pasien akan fleksi, dikatakan Brudzinski 1 positif. Untuk Brudzinski 2 adalah atau leg sign, kita mengangkat atau memfleksikan salah satu kaki pasien, maka salah satu kaki yang kontralateral akan fleksi. Jadi ketika kita memfleksikan pasien, maka salah satu kaki yang lainnya akan fleksi. Seperti itu. Kemudian untuk Brudzinski 3 adalah cheek sign. Jadi kita memberikan tekanan pada daerah pipi dan juga hidung pasien, maka pasien akan memfleksikan kedua tangannya. Selanjutnya untuk Kernig sign adalah ketika kita mengangkat kaki pasien pada 135 derajat, maka pasien akan merasakan kesakitan ataupun juga dapat terjadi adanya rasa tahanan pada kaki tersebut. Yaitu kita fleksikan saja 135 derajat, dan jika terdapat tahanan, maka dikatakan Kernig sign positif. Ya, sekian pemeriksaan dari GCS dan juga Meningial sign. Halo semuanya, pada saat ini atau pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang pemeriksaan nervus 7 dan juga nervus 12. Adapun nervus 7 adalah nervus facialis, di mana dia mempersarafi pergerakan dari otot-otot mata dan juga otot pengecap pada lidah, yaitu di 2/3 anterior di lidah. Sedangkan otot 12 adalah otot hipoglossus, di mana yang digunakan untuk mempersarafi motorik dari lidah. Adapun langkah-langkah dari pemeriksaannya adalah sebelum kita meminta informed consent terlebih dahulu dari pasien. Ya, selamat pagi Bu, saya Dr. Prisma berjaga klinik pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan pada otot wajah ibu dan juga pada otot dada ibu. Mungkin pemeriksaannya sedikit tidak mengenakan. Apakah ibu setuju dengan pemeriksaan ini? Nggak masalah dok. Ya, jadi ketika pasien sudah menyetujui, kita bisa langsung melakukan pemeriksaannya. Pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Yang perlu diinspeksi adalah di bagian dahi, kemudian di bagian mata, di bagian sudut bibir, dan juga di bagian sudut nasolabial. Jadi pada bagian dahi kita lihat apakah dia ada asimetris dari kiri dan juga kanan, apakah ada yang terjatuh. Dari bagian kelopak mata, apakah ada terjadi lagophthalmos, yaitu pada satu posisi kelopak mata menurun daripada posisi yang lainnya.
Kemudian pada posisi bibir dan juga sudut nasolabial, apakah ada yang terlihat lebih mendatar atau ada yang terlihat seperti tertarik ke arah yang satunya. Kemudian kita meminta pasien untuk menggerakkan otot-otot wajahnya. Pertama kita minta untuk menggerakkan alisnya. Bu, silakan alisnya dinaikkan. Ya, kita lihat pada alisnya apakah ada yang satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Kemudian Bu coba tutup bola matanya. Ya, ketika menutup kelopak matanya, kita lihat apakah kedua kelopak mata ini menutup atau ada salah satu yang tidak tertutup. Kemudian coba tersenyum, Bu. Oke, coba meringis. Baik. Nah, pada saat tersenyum dan meringis, kita lihat apakah ada salah satu yang terlihat mendatar atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya, kita bisa melakukan pemeriksaan dari pengecapan di lidah pasien, yaitu 2/3 anterior. Jadi kita minta pasien untuk merasakan dari 3 rasa yang ada, yaitu rasa asin, rasa manis, dan juga rasa asam atau kecut. Jadi kita meneteskan beberapa larutan. Untuk rasa manis kita bisa berikan larutan dextrose atau cairan gula. Untuk rasa asin kita bisa berikan NaCl atau larutan garam. Untuk rasa asam atau kecut kita bisa berikan seperti lemon, seperti itu. Dan selanjutnya untuk pemeriksaan nervus 12. Jadi pemeriksaan nervus 12 kita lihat apakah posisi dari lidah ini sudah simetris atau belum pada saat istirahat maupun pada saat dijulurkan. Pertama kita lihat pada saat istirahat, kita minta pasien untuk membuka mulutnya. Silakan buka mulutnya, Bu. Nah, kita lihat apakah terjadi adanya deviasi ke kiri maupun ke kanan. Jika terjadi deviasi ke kiri, maka kelainannya adalah di supranuklear, di atas nukleus, yaitu di sebelah kanannya. Kemudian kita minta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Silakan, Bu, lidahnya dijulurkan. Ya, kita lihat apakah dia terdorong ke sisi kiri ataupun sisi kanan. Pada saat dia terdorong ke sisi kiri, berarti kelainannya ada di atau lesinya ada di sebelah kiri juga. Seperti itu. Baik, Bu, pemeriksaan pada hari ini sudah selesai. Dengan hasilnya semuanya masih dalam batas normal. Apakah Ibu ada pertanyaan lagi? Belum, Dok. Ya, setelah kita berikan KIE pada pasien, maka pemeriksaan untuk nervus 7 dan nervus 12 sudah berakhir sampai di situ. Sekian dan terima kasih.